Anak anjing yang sedang berjalan-jalan di stasiun tiba-tiba berhenti di depan Parker. Lihatlah dia bersih dan rapi. Parker menduga bahwa dia pasti bukan anjing liar. Jadi dia menggendongnya di stasiun dan menunggu seseorang datang menjemput. Tapi bahkan setelah bus terakhir berangkat, pemilik anjing itu masih belum muncul. Parker harus membawanya ke kantor manajemen stasiun. Saya ingin administrator menerima saya untuk sementara waktu. Menunggu pemilik anjing datang dan menemukannya. Tapi pengurus mengatakan mereka dapat menampungnya 1 malam. Jika tidak ada yang mengakuinya, hewan akan dikirim ke penampungan. Menghadapi kekejaman pengurus, Parker khawatir tentang situasi anak anjing itu. Dia memutuskan untuk membawa anjing itu pulang. Parker terus bergumam pada dirinya sendiri sepanjang jalan. Kecintaannya pada anak anjing itu tak terlukiskan. Tapi ketika sampai di rumah, dia masih menghindari istrinya dengan hati-hati. Parker menaruh anak anjing itu di lantai bawah. Memberitahu anjing itu untuk tidak berlarian. Dia lupa pintunya belum ditutup. Istrinya turun ke bawah dengan piyama seksinya. Istrinya sudah menyiapkan kejutan untuknya. Parker juga tersenyum dan mengatakan dia juga punya kejutan. Namun sebelum dia bisa berbicara, istrinya tak sabar untuk menariknya ke atas. Namun, anak anjing yang baru saja tiba itu juga tidak diam. Ketika sedang berkeliaran, dia tidak sengaja menginjak piano. Istrinya mendengar sesuatu di bawah. Parker berbohong bahwa ada cabang pohon yang menghantam jendela. Namun, saat keduanya sedang menikmati kemanisan mereka, anak anjing itu membuka pintu dan menemukan kamar mereka. Istrinya tidak membenci anjing. Hanya saja hidup seekor anjing terlalu pendek. Dia tidak ingin merasakan kesedihan seperti sebelumnya. Parker tahu pikiran dan kekhawatirannya. Jadi dia berjanji untuk mencari pemiliknya. Tetapi biarkan dia tinggal malam ini. Mendengar ini istrinya hanya bisa setuju. Ruangan itu adalah tempat Parker pernah memelihara anjingnya. Jadi dia memiliki semua yang dibutuhkan anjing, agar si kecil tidur lebih nyaman. Parker meletakkan tikar dan menutupinya dengan selimut. Dia juga menemukan mainan yang telah dibeli sebelumnya. Setelah semuanya diatur, Parker mematikan lampu. Namun tak lama lampunya menyala kembali. Dia khawatir si kecil takut gelap. Anak anjing itu tidak takut pada kegelapan tapi takut ditinggalkan. Jadi ketika Parker menutup pintu dan pergi, dia melihat melalui celah pada sosok yang pergi. Seruling yang hilang itu meratap. Hari berikutnya, putrinya sangat gembira melihat anak anjing itu. Jadi Jilly bersembunyi dari ayahnya dan diadopsi. Namun saat itu ibunya sudah mencetak surat untuk mencari anjing tersebut. Mereka membawa foto anjing itu. Tidak peduli seberapa keras keduanya memohon, tidak ada gunanya. Parker tidak punya pilihan selain memasukkan si kecil itu ke dalam ranselnya, lalu membawanya ke penampungan hewan. Staf tersebut mengatakan mereka dapat mengadopsi anjing itu atas nama mereka, namun hanya dapat tinggal selama 2 minggu paling lama. Jika tidak ada yang mengadopsi setelah 2 minggu, hewan akan dibuang. Parker merasa lebih baik dia mencarikan pemilik untuknya. Lalu dia menemukan seorang bos wanita yang menyukai binatang kecil. Ketika dia melihat anak anjing yang lucu, dia langsung menyukainya. Namun, kucingnya penuh dengan yang pertama. Parker tidak punya pilihan selain menempelkan berita hewan hilang. Dan dia bertanya kepada orang yang apakah mereka ingin memelihara anjing. Parker bahkan bertanya kepada menjual kopi di stasiun kereta. Tapi menjawab dengan nada bercanda bahwa ia lebih suka uang kertas. Lalu ia menyebutkan ketidaknyamanan dalam memelihara anjing. Tidak mau menyerah, Parker pergi ke stasiun lagi untuk bertanya apakah ada yang mencari anjing. Jawabannya membuatnya kecewa lagi. Meskipun begitu, Parker masih bersikeras meminta admin untuk memposting hewan hilang. Mengabaikan peringatan anjing tidak diizinkan di dalam kereta. Parker memasukkan anak anjing itu ke dalam tas dan membawanya ke dalam. Bahkan dia membagi sarapannya menjadi 2. Beri makan anjing ketika orang yang di sebelahnya tidak memperhatikan. Anak anjing itu makan dan mengeluarkan suara. Agar tidak menarik perhatian orang lain dan dilaporkan, Parker harus mulai menggonggong untuk menutupinya. Kemudian anak anjing itu mengikuti Parker ke ruang kelas. Dia tanpa rasa takut menghindar di bawah kaki para siswa yang sedang menari. Ketika lelah, dia berbaring. Parker bertanya kepada setiap siswa apakah mereka ingin memelihara anjing, tapi semuanya berakhir dengan penolakan. Dia membawa kertas yang tertinggal di kandang anjing ke rumah teman lamanya. Kertas itu tampaknya menyembunyikan rahasia anjing itu. Ternyata dia bukan anjing biasa. Ini adalah anjing Akita Jepang, yang melambangkan kesetiaan. Kalung di lehernya bertuliskan angka 8. Mungkin itu namanya Hachiko. Ketika Parker bertanya ke teman lamanya apakah dia ingin memelihara anjing, namun teman lamanya memberitahunya dengan penuh arti. Mungkin anak anjing itu sudah menentukan pilihannya. Perkataan temannya memberikan Parker kekuatan di dalam hatinya. Ketika dia sampai di rumah dan mengobrol dengan istrinya, Parker secara tidak sengaja memanggil nama Hachiko. Istrinya segera menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Karena begitu pemiliknya memberi anjing sebuah nama, dia pasti sudah siap untuk mengadopsinya. Parker mengatakan bahwa dia tidak punya rencana seperti itu. Namun, ketika keduanya sedang berdebat, Hachiko yang tadi berada di samping tiba-tiba menghilang. Setelah mencari, mereka menemukan Hachiko telah menggigit model yang dibuat istrinya beberapa bulan lalu. Sang istri pun marah dan hampir pingsan.
Roh jahat Hachiko tidak pernah mengizinkannya memasuki rumah lagi. Malam itu dia melihat melalui celah pintu Parker sedang bertengkar dengan istrinya. Hachiko tampaknya menyadari kesalahannya. Dia berbaring diam tanpa mengeluarkan suara. Merasa cuacanya buruk, Parker datang ke rumah anjing. Lalu dia membawa Hachiko ke dalam rumah. Parker yang baru saja bertengkar dengan istrinya tidak berani naik ke atas. Dia bosan dan mencari informasi tentang anjing Akita di internet. Dia menemukan jenis anjing ini telah ada sejak 4.000 tahun. Dan mereka adalah teman pertama umat manusia. Agar tidak ketahuan istrinya, dia bersiap kembali ke kamar setelah menidurkan Hachiko. Tetapi Hachiko tidak membiarkannya pergi. Dia tidak punya pilihan selain tinggal dan menonton bersama Hachiko. Pria dan anjing itu juga berbagi makanan. Terlihat harmonis, hangat dan bahagia. Ketika sang istri yang terbangun karena suara TV di bawah. Parker sudah berbaring di sofa. Dia tertidur sementara Hachiko masih bermain padanya. Sang istri ingin mematikan TV karena tidak berdaya. Hachiko kecil menjilati jari-jarinya dengan nada menyanjung. Namun perilaku itu tetap tak mampu menggoyahkan hati sang istri. Pada saat ini, Parker juga terbangun oleh gerakan mereka. Kemudian dia dengan cepat memeluk Hachiko dan terus meminta maaf. Melihat suaminya bersikap hati-hati. Sang istri tidak punya pilihan selain menyetujui Hachiko tinggal. Keesokannya, Parker meminta Hachiko untuk bermain menangkap bola. Dia pikir Akita sangat pintar. Ini adalah permainan yang sederhana. Hachiko kecil harus bisa belajar tanpa guru. Tetapi Hachiko tidak mengerti dan tidak kooperatif. Parker tidak marah dan sabar. Sebaliknya, dia mengajarinya dengan serius. Dia bahkan berbaring di tanah untuk menunjukkannya. Saat ini, istrinya di rumah menerima telepon. Seseorang melihat anjing itu dan ingin mengadopsi Hachiko. Dia dengan senang hati mengeluarkan pena dan kertas untuk menuliskan informasi. Namun ia melihat suaminya lebih bahagia berada di luar rumah. Sudah lama dia tidak melihat Parker terlihat begitu polos. Lalu putrinya pun ikut bersemangat. Sepertinya Hachiko awalnya adalah anggota keluarga. Inilah tipe keluarga yang awalnya bahagia. Istrinya bukanlah orang yang tidak berperasaan. Es tajam di hatinya perlahan mulai mencair. Jadi dia meminta maaf kepada orang di ujung telepon. Dan mengatakan anjing itu telah diadopsi. Kemudian dia menutup teleponnya. Dengan cara ini, Hachiko resmi menjadi anggota keluarga. Seiring berjalannya waktu memanjakan diri. Si kecil yang menangis itu tiba-tiba berubah menjadi tampan. Namun seiring bertambahnya usia, Hachiko menjadi semakin bergantung. Setiap kali Parker meninggalkan rumah untuk pergi bekerja, dia enggan untuk pergi dan berbaring di pintu untuk menonton. Hari ini dia akhirnya tidak tahan lagi dengan kesendiriannya. Hachiko menggali lubang di halaman belakang dan merangkak keluar. Ketika Parker naik kereta, dia melihat Hachiko muncul di peron. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Parker tidak percaya Hachiko bisa menemukan stasiun sendirian. Lalu Parker datang dan menyuruhnya untuk kembali. Tapi Hachiko terus mengikuti dan tidak mau kembali. Parker tidak punya pilihan selain membawanya pulang terlebih dahulu, dan mengisi lubang yang digalinya di halaman. Sebelum pergi, Parker memperingatkannya untuk tidak mengikutinya lagi. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk mengikutinya. Setelah menghabiskan seharian di halaman dengan bosan, tiba-tiba dia mendengar peluit kereta mendekati stasiun. Menyadari bahwa mungkin Parker yang kembali, dia segera melompat keluar dari halaman. Kemudian berlari menuju stasiun. Lalu duduk di dekat pintu dan menunggu Parker muncul. Benar saja, Parker keluar dari pintu itu setelah beberapa saat. Melihat hal itu, Hachiko pun langsung berlari menghampiri. Parker mengira dia telah menunggu di sini selama sehari. Atau mungkin istrinya yang membawanya ke sini. Tapi penjual kopi mengatakan dia datang ke sini 2 menit yang lalu. Parker merasakan spiritualitas Hachiko lagi. Kondektur kereta yang melihat ini menyesal karena kehilangan rekan yang begitu setia. Keesokan harinya, Parker pergi bekerja dan tidak ingin Hachiko mengikutinya. Tapi Parker bisa melihat tatapan menyedihkan itu. Dia akhirnya mengalah. Jadi Parker memiliki penjaga setiap hari saat dia keluar. Hachiko tetap berada di sisinya seperti seorang penjaga yang setia. Namun terkadang Parker merasa kesal padanya. Saat menunggu di stasiun, Parker memerintahkan Hachiko untuk kembali. Hachiko juga berjalan kembali dengan patuh. Saat pulang, Hachiko berhenti di toko dan meminta makanan. Tunggu sampai sore dan menunggu tepat waktu. Duduk di hamparan bunga. Dan dapat secara akurat menemukan Parker di tengah kerumunan. Kemudian dia terbang ke pelukan Parker. Ini adalah momen paling bahagia bagi Hachiko. Parker juga menggunakan ini untuk menghilangkan rasa lelah. Sejak saat itu, menjadi kebiasaan Parker untuk menggendong Hachiko. Baik itu cuaca dingin atau panas yang menyengat, hujan atau salju. Dia selalu tiba di stasiun tepat waktu untuk menunggu. Lambat laun, orang-orang di sekitarnya pun mulai mengenalnya. Sosok pria dan anjing pun menjadi pemandangan yang indah. Tetapi setelah bekerja hari itu, Parker tidak melihat Hachiko. Dia dengan cemas mencarinya. Bahkan sampai ke tempat istrinya bekerja. Namun masih belum ada jejak Hachiko. Baru setelah tiba di rumah Parker terkejut karena melihat Hachiko di pintu dan tidak berani keluar. Parker segera mengeluarkan kotak kardus dan menutupi minyak bau itu.
Namun ketika dia memberi isyarat pada Hachiko untuk berlari, Hachiko tidak sengaja melemparkannya ke tanah bersama dirinya. Lalu dia ketakutan dan bau. Ketika istri pulang kerja, istrinya melihat seorang pria dan seekor anjing sedang mandi tomat. Meskipun merek sudah mandi berkali-kali, baunya masih sangat kuat. Jadi malam itu, istrinya menyuruh Parker tidur di ruang tamu. Karena sudah ditemani oleh Hachiko, kehidupan keluarga Parker menjadi lebih menyenangkan. Ada lebih banyak kejutan dan kebahagiaan. Tak lama putri Parker membawa pacarnya pulang hari itu. Untuk menghidupkan suasana, pacarnya ingin bermain menangkap bola dengan Hachiko. Tapi seberapa keras ia berusaha, Hachiko tetap diam. Parker menjelaskan dia tidak pernah mengambil bola itu. Tetapi ia tidak tahu persisnya mengapa. Setelah mendengar hal itu, sang pacar mengambil bola itu sendiri. Ada kekacauan besar di tengah kakinya. Hachiko menganggap anak itu bodoh. Ia tak pernah menyangka akan menjadi menantu Parker. Kemudian, Hachiko tidak tahu cara mengambil bola. Parker secara khusus bertanya kepada teman lamanya dari Jepang. Teman lama menjelaskan bahwa anjing Akita berbeda dari anjing lainnya. Mereka tidak pernah secara aktif mencoba menyenangkan manusia. Jika dia melakukannya, pasti ada alasan khusus. Setelah mendengar itu, Parker tidak menganggapnya serius. Hingga hari ini, dia meminta Hachiko menemaninya seperti biasa. Hachiko yang sebelumnya tidak pernah menyerang Parker, bersikap tidak biasa dan menyerang, bahkan berputar dalam lingkaran. Parker tidak tahu apa maksudnya. Dia maju dan memeluk untuk menghiburnya sejenak. Tapi saat dia hendak keluar lagi, Hachiko yang selalu bersemangat mengikuti, kali ini tidak seperti biasanya. Parker hampir ketinggalan kereta ke kantor. Parker keluar rumah tanpa banyak berpikir. Dan masih belum nyambung juga. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kabin. Memilih bola tenis yang tidak pernah dimainkan. Kemudian dia membuka pintu dan mengejarnya. Ketika melihat Hachiko datang, wajah Parker yang awalnya muram kini berseri lagi dengan senyuman. Menghadapi Hachiko yang tidak seperti biasanya berupa permainan tangkap bola, dia pun tidak merasa aneh. Dia memujinya, bahkan pamer pada orang di sekitarnya. Benar-benar lupa apa yang dikatakan teman lamanya. Akhirnya Parker masuk ke stasiun. Hachiko berdiri di sana dan menyaksikan kereta itu pergi. Dan kali ini dia tidak pulang sendiri seperti sebelumnya. Hachiko duduk di hamparan bunga dan menunggu hingga sore. Tapi sosok yang familiar itu seharusnya muncul. Namun dia tidak pernah keluar dari pintu itu. Sampai malam tiba, paman yang penjual kopi juga menutup tokonya. Dia masih menunggu orang yang ditunggunya. Kemudian, menantu Parker membawanya pulang. Malam itu, dia berada di kabinnya, menyaksikan pemandangan di ruangan melalui celah. Meskipun lampunya masih menyala. Namun tak ada lagi tawa dan kegembiraan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada kesedihan dan tangisan yang tak berujung. Ternyata Parker tidak lupa meletakkan bola tenis di samping piano. Bahkan ia berinisiatif untuk membagikan kisah Hachiko. Dia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan beristirahat. Tanpa diduga, saat berdiri dia tiba-tiba terjatuh. Parker tidak dapat bangun sejak saat itu. Dia tidak tahu apa itu penyakit jantung. Bahkan tidak tahu apa itu kematian. Dia hanya tahu bahwa dia telah setuju untuk bertemu di stasiun setelah pulang kerja. Jadi ketika keluarga pergi ke pemakaman Parker, mengenang orang terkasih yang telah tiada, Hachiko tiba di stasiun sebelum pukul 5 seperti biasa. Kemudian duduk dalam posisi tetap dan tunggu Parker kembali. Larut malam, kepingan salju jatuh dari langit. Namun Hachiko tetap tidak bergerak di pintu. Manajer melihat ini dan mengatakan tidak perlu menunggu lagi karena dia tidak akan kembali. Tapi ketika melihat mata Hachiko yang penuh tekad dan sadar, tak seorang pun dapat menggoyahkan kesetiaannya. Tak lama, istri Parker pindah dari tempat menyedihkan ini. Hachiko dibawa ke rumah baru mereka oleh putri dan menantunya. Meskipun rumah barunya indah, kabinnya juga sangat nyaman. Namun Hachiko tertekan dan lesu setiap hari, karena dunianya kehilangan wajah paling bahagia. Hari ini, ketika menantu Parker kembali dari berbelanja, Hachiko bergegas keluar rumah dengan langkah cepat. Tak peduli seberapa keras menantu mengejar dan berteriak, dia terus maju dan menolak untuk berhenti. Berjalan melewati hutan yang tertutup salju, melangkah ke rel yang dingin, berlari sepanjang jalan menuju rumah. Beristirahat di bawah mobil bekas. Setelah bangun, lanjutkan perjalanannya. Akhirnya setelah melewati keramaian kota, datang ke rumah yang sudah dikenal. Tapi tempat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pemilik rumah juga digantikan oleh orang asing yang tidak dikenal. Namun dia tetap menolak untuk menyerah. Kemudian mereka sampai di stasiun kereta. Berbaring di hamparan bunga menghadap pintu keluar. Sekalipun ada yang menggoda dengan makanan lezat, Hachiko tidak akan tertarik. Karena dia harus mengawasi pintu keluar. Hachiko takut kehilangan orang yang paling dikenalnya. Tak lama kemudian sang putri dan menantunya pun datang untuk mencarinya. Setelah beberapa persuasi yang tulus, mereka membawanya pulang lagi. Tetapi ketika Hachiko pulang, ia mulai menolak makan. Putri Parker menghiburnya dan berkata, "Aku juga sedih seperti kamu. Selalu merindukan ayahku." Tapi sebelum dia selesai berbicara, peluit kereta api kembali menarik perhatian Hachiko. Dia datang ke pagar dan melihat dengan penuh semangat. Ini pasti membuat telinga menjadi peka.
Putrinya pun mengerti pikiran Hachiko. Jadi ia menahan air mata dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, saya juga menghormati keinginanmu." Lalu dia membuka pintunya. Hachiko menjilati jarinya dengan hati-hati, berlari ke pintu masuk stasiun kereta, menunggu wajah yang takkan pernah muncul lagi. Ketika penjual kopi melihat hal ini, tidak ada kejutan atau semacamnya, karena dia berpikir hamparan bunga yang penuh salju mungkin adalah tempat terbaik untuk Hachiko. Tak lama seekor anak anjing putih datang. Hachiko ingin bermain dengannya. Tapi sekarang jam 5 sore. Dia tidak bisa pergi. Jadi Hachiko hanya bisa melihat teman bermainnya pergi. Pada hari-hari berikutnya, Hachiko masih muncul tepat waktu setiap hari dan menunggu. Ketika lapar, dia pergi ke toko dan meminta makanan. Jika sudah larut malam dan tidak ada orang di sekitar, Hachiko kembali ke terbengkalai untuk beristirahat. Seperti itulah dia menantikan pekerjaan hari demi hari. Lambat laun, kesetiaannya memicu diskusi yang meluas. Hal ini juga menarik perhatian seorang reporter. Jadi dia mulai mewawancarai orang-orang yang mengenal Hachiko. Juga belajar tentang ikatan antara Hachiko dan Parker. Tak lama, Hachiko diberitakan oleh media. Jadi mereka mengirimi uang dan makanan. Tapi, manajer stasiun mengambil semua itu untuk dirinya sendiri. Dan tidak sampai pada Hachiko sama sekali. Kemudian, teman lama Parker di Jepang juga melihat laporan tersebut. Datang jauh-jauh untuk mengunjungi Hachiko. Saat ini, penjual kopi datang dan memberi Hachiko makanan. Teman lama itu kemudian menawarkan sejumlah uang untuk memelihara anjing. Jika Hachiko sakit dan tidak punya uang untuk berobat. Namun pamannya menolak kebaikannya. Karena semua orang di sekitar sangat menyukai Hachiko. Mereka juga bersedia membayar untuk merawat anjing liar yang luar biasa ini. Setelah paman pergi, teman lama mengenang masa lalu, merindukan Parker sama seperti Hachiko. Tapi dia tidak akan pernah kembali. Tapi jika kamu ingin menunggu, tetaplah menunggu. Karena teman lama saya tahu bahwa untuk anjing Akita, apa yang sudah ditentukan tidak akan berubah. Mungkin aku akan menunggu lagi selama sisa hidupku. Hachiko memiliki motivasi untuk terus hidup. Sahabat lamanya mendoakan Hachiko selalu sehat dan selamat. Sejak itu, Hachiko terus menunggu di hamparan bunga. Dari awal musim semi hingga musim dingin. Tak peduli berapa lama waktu berlalu. Bagaimanapun musim berubah, Hachiko selalu berada di pintu masuk stasiun. Pada hari ini, istrinya datang ke makam Parker setelah 10 tahun. Ia juga bertemu dengan teman lama Parker di pemakaman. Sudah lama menyesalkan bahwa tahun-tahun telah berlalu tidak terhitung. Merasa musim gugur telah datang lagi dengan cepat. Ketika keduanya tiba di stasiun kereta setelah peringatan, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Seekor hewan berbulu terlihat jalan. Seekor anjing liar tua berjalan menuju stasiun kereta api. Dan dia adalah Hachiko yang telah datang di stasiun itu selama 10 tahun. Meskipun sudah tidak bisa bergerak, tapi dia masih memanjat hamparan bunga dengan susah payah. Lalu duduk menghadap gerbang stasiun. Ketika sang istri melihatnya, dia berlari menghampirinya. Setelah memastikan itu Hachiko, dia memeluknya dan menangis. Dia tidak pernah menyangka seekor anjing akan menunggu pemiliknya selama 10 tahun. Penjual kopi di sebelah tidak dapat menahan diri dan menyeka matanya setelah melihatnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Sang istri dan cucunya melihat album foto dan menceritakan kisah Parker dan Hachiko. Pada suatu malam yang dingin dan bersalju, Hachiko sepertinya mendengar suara kereta mendekati stasiun lagi. Lalu dia berdiri dengan susah payah, berjalan sempoyongan menuju stasiun. Salju pada malam hari sedang turun. Tapi kegembiraan dunia tidak ada hubungannya dengan Hachiko. Yang tersisa baginya hanyalah kerinduan yang tak terhitung, kesedihan dan duka yang tak berujung. Segera setelahnya, Hachiko memejamkan matanya karena tidak mampu menahannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, bantuan sang profesor berkelebat bagai lentera yang berputar. Namun dalam kehidupan Hachiko yang singkat, Parker adalah segalanya. Hachiko tampaknya telah kembali ke malam saat ia bertemu Parker. Cahaya kuning hangat membuat senyum pemiliknya. Dan Hachiko akhirnya melompat ke pelukan hangat tuannya lagi. Lalu Hachiko menutup matanya sesuai keinginannya. 10 tahun menunggu. Saat ini sudah berubah menjadi tangga menuju surga. Di ujung tangga, Hachiko akhirnya akan bertemu tuannya lagi. Singkatnya cucu Parker sudah dewasa. Setelah mengetahui kisah yang menyentuh ini, dia tidak hanya berbagi cerita Hachiko dengan teman sekelasnya. Ia juga mengadopsi seekor anak anjing dan menamainya Hachiko. Film ini diambil dari kisah nyata dan Hachiko lahir di Jepang pada tahun 1923.